102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada pendengar. Oke, ini jumpa lagi pendengar. Anis akan menemani kalian semuanya masih dengan dialog interaktif pendengar ya. Dan kali ini tema pada pagi hari ini pendengar adalah sosialisasi ketentuan DBHCHT. Oke pendengar, untuk kalian semuanya yang mungkin nanti ada pertanyaan ya terkait tema hari ini, bisa langsung bertanya pendengar lewat telepon ataupun via WhatsApp ya di 0823 3390 6809. Oke, sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini pendengar ada Bapak Marnilem SPD nih ya pendengar ya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang pendengar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Dan juga sudah hadir juga di studio kita kali ini dari Bea Cukai Madura, Bapak Tesar Pratama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, dan langsung saja ya Anis serahkan ke Pak Tesar nih materi awal untuk tema hari ini, sosialisasi ketentuan DBHCHT. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anis. Jadi bincang-bincang kita yang sekarang adalah tentang sosialisasi ketentuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Iya. Di mana sosialisasi ini tidak luput juga dari peran yang namanya cukai. Oke. Karena DBHCHT ini berasal dari cukai yang dibayarkan oleh masyarakat. Atas apa? Kan ini namanya hasil tembakau, atas rokok yang berpita cukai atau rokok yang legal atau resmi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat lagi di pengertiannya, cukai itu adalah pungutan negara atau pajak yang dibebankan terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, di sini ada kriteria nih, ada kriteria tertentu sehingga suatu barang harus dikenakan cukai. Ini barangnya contohnya adalah rokok kalau di Madura paling banyak punya di sini. Nah, kriterianya seperti apa? Yang pertama itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, yang mau dikendalikan pemerintah ini adalah konsumsinya. Yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Dan yang ketiga adalah pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan hidup. Nah, rokok ini baik sebagai perokok aktif ataupun pasif, ada dampaknya bagi kesehatan. Yang terakhir adalah kenapa harus dikenakan cukai, karena ada pembebanan negara yang harus dikenakan demi asas keseimbangan dan keadilan. Nah, dalam bentuk apa keluarnya? Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana dana ini juga dapat digunakan dan kembali lagi ke masyarakat dengan program-program yang telah ditetapkan. Nah, DBHCHT ini besarnya 2% dari cukai pemerintah. Nah, yang masuk ke Sampang sekitar 28 miliar. Programnya yang pertama itu 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah bantuan langsung tunai, program bantuan langsung tunai untuk buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok. Yang kedua adalah peningkatan kualitas bahan baku. Itu biasanya di Dinas Pertanian. Dan yang ketiga, dan yang program yang berikutnya adalah 40% digunakan untuk bidang kesehatan, di mana kesehatan ini untuk mendukung jaminan kesehatan nasional ataupun juga untuk membuat atau pengadaan alat-alat dan prasarana untuk kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit. Dan yang terakhir 10% sisanya digunakan di bidang penegakan hukum. Nah, bidang penegakan hukum ini kerjasama antara Bea Cukai dan pemerintah daerah, di mana program-programnya antara lain yang pertama adalah pembinaan industri, di mana pembinaan industri ini dalam untuk membentuk kawasan industri hasil tembakau, yaitu kawasan tempat berkumpulnya para pabrik rokok. Kawasan ini dibiayai oleh DBHCHT, nantinya diisi oleh para pengusaha rokok, dan harapannya pengusaha rokok itu bisa berkembang baik di dalam kawasan tersebut karena ada fasilitas-fasilitas yang diberikan dari DBHCHT tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Nah, ini nih masuk di tema kita hari ini adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai, di mana kegiatan sosialisasi di bidang cukai ini meliputi kegiatan tatap muka dan kegiatan non tatap muka. Nah,
kegiatan tatap muka biasanya berupa kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun sosialisasi melalui event-event kesenian, budaya atau keagamaan, dan sosialisasi non tatap muka meliputi kegiatan hari ini, kegiatan talk show di radio, kegiatan yang dari radio juga berupa iklan layanan masyarakat itu juga bisa termasuk sosialisasi tatap muka. Dan beberapa hal lain, media lain yang digunakan yaitu media cetak atau media online, dan semuanya itu harus memberikan informasi tentang ketentuan di bidang cukai dan harus dominan. Dan setiap jenis sosialisasi memiliki segmennya masing-masing ya. Contohnya orang yang senang dengar radio, ya dia akan mendengarkan radio. Orang yang mungkin dia senang membaca, ya dia mungkin sosialisasi di media cetak. Orang tuh bisa jauh lebih tepat ke orang-orang tertentu. Nah, bagusnya kalau memang di sosialisasi ketentuan di bidang cukai itu dapat menggapai atau menyentuh semua kalangan masyarakat. Dan program terakhir di penegakan hukum yaitu pemberantasan rokok ilegal. Nah, pemberantasan rokok ilegal ini dibiayai oleh DBHCT tadi nih. Dibiayai oleh DBHCT, ada operasi pasar bersama, operasi gempur rokok ilegal bersama antara Bea Cukai bersama pemerintah daerah, di mana kita dibantu oleh kepolisian, TNI, juga ada kejaksaan. Dan sinergi ini diharapkan dapat menekan secara menyeluruh rokok ilegal yang ada di Madura. Oke, itu ya terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pendengar. Mungkin kita langsung menuju Pak Marnilam ini ya Pak, untuk sosialisasi ketentuan DBHCT ini, silakan. Dari Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Baiklah, terima kasih Mbak Anis. Ya. Untuk sosialisasi di BHCT ini di Dispora Bupar tahun ini kami pernah melaksanakan sosialisasi di daerah utara. Karena kami di Dispora Bupar ini adalah bidangnya olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Kami kemarin sudah melaksanakan di daerah utara itu di Kampung Melon dan Kote. Momen itu kami laksanakan berkaitan dengan kunjungan menteri. Jadi kunjungan Menteri Sandiaga Uno ke Kampung Melon Napote, karena di situ mengundang banyak masyarakat dan juga para pelaku wisata kuliner juga kita undang di sana, sehingga kami bisa melaksanakan sosialisasi ini. Sasaran kami yaitu para pelaku usaha wisata dan kuliner, juga masyarakat sekitar di situ. Memang benar apa yang disampaikan tadi dari Bea Cukai, bahwa masyarakat kita ini perlu disadarkan bahwa ketentuan cukai ini memang dibebankan kepada yang lazim di sini adalah perokok. Masyarakat bagaimana bisa menyadari bahwa cukai ini nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat gitu. Sehingga masyarakat tidak keberatan ataupun masyarakat ini antusias dalam rangka menggunakan rokok ini ya, supaya menggunakan atau membeli rokok yang resmi. Walaupun harganya lebih mahal, karena di situ di rokok itu memang ada pajak, ada cukai lah, yang masuk kepada pemerintah, di mana dana yang masuk pemerintah itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Tentunya tadi sudah disampaikan dari bidang cukai ini ada sekian persen itu untuk sosialisasi, ada sekian persen untuk penanganan dari keamanan dan bermacam-macam. Tentunya yang paling terasa adalah di sini pembangunan. Karena di DHCT ini juga digunakan untuk pembangunan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, atau di bidang kesehatan ini juga untuk BPJS-nya, dan menyentuh kepada bidang-bidang yang lain. Ini untuk masyarakat Kabupaten Sampang, ini khususnya di Sampang ya. Jadi inilah bagaimana kita di Dispora Bupar ini mensosialisasikan ataupun memberikan penyadaran kepada yang bisa kami jangkau. Karena di Dispora Bupar ini kan tadi saya sampaikan bidangnya olahraga kan gitu. Jadi kami di olahraga ini kerjasama dengan KONI atau dengan atlet-atlet beberapa tahun yang kemarin kami sudah kumpulkan beberapa atlet dan official pelatih juga di bidang olahraga. Ini kami sampaikan bahwa perlunya menggunakan rokok yang resmi gitu, yang bercukai, yang ada pita cukainya itu. Nah, kami sampaikan itu. Dan juga selain di bidang olahraga, kami juga kebudayaan. Kami juga mengumpulkan
para pemilik musik, orkes. Terus juga di kami ini ada penjaga penjaga situs makam. Kami pernah kumpulkan itu untuk bagaimana menyadari bahwa perlunya kita itu membeli rokok yang resmi gitu. Jangan yang ilegal atau jangan yang tidak ada cukainya, karena tujuannya ini kalaupun harganya agak mahal tapi itu kan untuk masyarakat juga sebenarnya. Di pariwisata juga begitu. Jadi pariwisata kami kumpulkan tahun kemarin ya, kumpulkan Darwis, jadi kelompok sadar wisata. Terus para penggiat wisata, juga para pengelola tempat wisata itu kami kumpulkan. Dan kebetulan tahun ini 2022 ini kami mengadakan event di Sukabumi itu di Kampung Napote. Nah di situ kami adakan sosialisasi. Nah, tentunya sesuai harapan dari Bea Cukai tadi bahwa ini ya agar masyarakat itu mengerti bahwa kalau mau membeli rokok gitu, cari rokok yang resmi gitu aja. Saya kira ini dari saya, Pak. Iya. Oke, kalau tadi kan sempat mengadakan di Milon Napote ya Pak ya, di Sokobana itu. Nah, kalau kedepannya apa, atau mungkin sebelumnya ini pernah ngadain di tempat wisata gitu nggak Pak? Maksudnya, maksudnya di tempat wisata itu kan banyak ya orang jualan, dan rokok pun juga kayaknya nggak sedikit yang jual banyak juga ya. Nah ini juga perlu sosialisasi. Nah itu bagaimana Pak untuk tahun ini ataupun tahun lalu pelaksanaannya? Tahun kemarin kami kumpulkan di tempat, di kantor untuk kita adakan sosialisasi, adakan pemahaman. Tapi tahun ini memang karena ya kebijakan dari pimpinan dari pusat itu bahwa sosialisasi cukai tembakau ini dialihkan ke Satpol PP ya. Walaupun sempat itu kami karena kemarin pelaksanaan pada bulan April ya. Nah itu kami sempat melaksanakan sosialisasi. Setelah itu ada instruksi bahwa itu harus di Satpol PP, ya kami alihkan anggarannya di Satpol PP. Walaupun demikian kami tetap tak henti-hentinya ketika kami ketemu dengan di tempat-tempat wisata, kami tetap selalu mensosialisasi atau tetap melakukan ajakan kepada masyarakat agar menggunakan rokok yang resmi gitu. Iya. Pita cukainya. Iya benar banget ya. Ini. Oke, dan nanti semoga di tempat wisata atau mungkin pelaku-pelaku budaya dan seni di Sampang juga pada paham ya Pak ya tentang rokok ilegal ini. Mungkin kembali lagi ke Pak Tesar nih ya. Untuk pemanfaatan cukai sendiri, tadi kan ada sosialisasi ketentuan di bidang cukai ya yang 10% ya kalau nggak salah ya tahun. Iya, tahun ini kan 10%. Nah, gimana nanti apakah bisa mengadakan sosialisasinya itu di tempat, langsung ke tempat wisata atau bagaimana gitu. Maksudnya langsung di tempat wisatanya, bukan hanya pengurus tempat wisatanya tapi langsung di tempat wisatanya itu bagaimana Pak? Baik. Jadi memang kalau tempat wisata ini memang chance besarnya itu ada di Dispora Budpar seharusnya memang. Tetapi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, bahwa DBHCT di bidang penegakan hukum itu penanggung jawabnya atau PIC-nya di pemerintah daerah di Satpol PP. Gitu. Ini saat ini sedang proses pengalihan ke Satpol PP, dan kemarin Satpol PP Sampang telah berkunjung ke kami. Memang belum membuat program rigid tahun 2022 dengan sisa-sisa anggaran yang belum termanfaatkan. Ini mau buat apa nih? Nah, harapan kami program-program yang memang sudah bagus, karena yang program yang dibuat di Dispora Budpar itu sudah sangat baik sekali. Ada event di tempat tertentu, tempat wisata, pengunjungnya juga beragam, dan ya di tempat wisata ini juga bisa menjadi memacu perekonomian ya di tempat wisata tersebut ya. Ada kegiatan, ada orang jualan di situ, ada eventnya di mana kita bisa memberitahukan ke masyarakat, ini loh rokok yang resmi, ini loh rokok yang tidak resmi. Nah, secara tidak langsung kita memberikan asupan-asupan mungkin sedikit demi sedikit tapi mulai diterima masyarakat. Paling tidak apa itu ya gitu kan.
Nah, karena segmen event di tempat wisata ini sebenarnya sangat baik. Baik ya. Ya, sangat baik dan tidak semua kabupaten bisa melaksanakan. Iya benar. Nah, ide-ide yang waktu itu di Sampang telah kemukakan di awal tahun karena sudah ada rencana penganggarannya sebenarnya, itu harapan kami tetap bisa dilanjutkan di dinas berikutnya, yaitu di Satpol PP. Nanti mungkin pelaksananya memang harus menggandeng dari Dispora Budpar karena sebagai memang penanggung jawab di pariwisata, tapi anggarannya semuanya dari DBHCAT yang dikelola di Satpol PP. Benar. Harapan kami bisa terjadi sinergi yang seperti itu dan kegiatan-kegiatan yang pertama kali sudah dicanangkan itu tidak hilang dan terus digantikan dengan kegiatan yang baru. Tidak masalah sih sebenarnya kegiatan yang baru, tapi kegiatan lama ini masih bagus nih, masih bisa dilakukan. Karena tahun lalu untuk sesi kegiatan besar di tempat wisata itu di Sampang belum melaksanakan karena di Dispora Budpar memang tadi fokusnya di orang-orang yang di olahraga, orang-orang yang di kesenian, orang-orang yang mungkin di musik. Iya benar. Nah, ini tahun 2022 dengan kegiatan event-event yang di pariwisata itu akan jauh lebih mengenal lagi dengan segmen yang berbeda. Nah, memang yang tidak boleh di sini adalah melakukan kegiatan dengan orang yang sama. Misalnya tahun lalu sudah sama orang-orangnya itu, tahun depan sama orangnya, tidak boleh. Oh gitu, harus berbeda ya. Harus berbeda dan ini adalah salah satu kesempatan. Dan tahun lalu Sampang ini melaksanakan sosialisasi tatap muka itu paling banyak di antara 4 kabupaten. Iya. Lebih dari 150 kali kegiatan. Iya benar. Dan itu melebihi dari bisa 2 atau 3 kalinya kegiatan di tempat lain dan memang sudah saatnya kegiatan yang tatap muka dengan segmented itu berubah menjadi tatap muka yang jauh lebih luas, jauh lebih bisa mengena di khususnya di kawasan pariwisata. Iya benar. Ya, benar banget. Semoga nanti mungkin beneran ya bisa dilaksanakan di pariwisata ini karena mungkin orang-orang yang saat ini sudah pandemi sudah berkurang, mungkin sudah banyak ya yang berwisata kayak gitu ya. Semoga nanti seperti itu. Ada di pariwisata ini. Saya tambahkan, Mbak. Iya. Kemarin saya juga ada event yang besar kemarin tanggal 26 kemarin ada kerapan sapi. Iya. Kerapan sapi Semadura Piala Bupati. Nah, ini momen yang sangat bagus, tapi kami kan dalam transisi ini pengalihan. Namun kami juga tidak henti-hentinya, kalaupun itu mumpung ada kesempatan kita tinggal menyampaikan aja. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa pesan, diantaranya di hati-hati ini, diantaranya protokol kesehatan juga. Terus bagaimana juga membumingkan bahwa kerapan sapi budaya Sampang ini, budaya Madura ini bisa viral di seluruh dunia. Itu. Kami momen kemarin sebetulnya bagus sekali. Namun masih ada nanti Pak, di wisata ini ya. Event selanjutnya event kerapan sapi yang mengumpulkan banyak orang, terus juga di tempat wisata masih ada kita punya banyak waktu. Nanti misalnya ya mudah-mudahan dalam instruksi menteri ini kita sesuai tadi yang disampaikan, walaupun itu di Satpol PP tapi bisa bekerja sama dengan kami pariwisata, bisa melaksanakan sosialisasi juga karena ini nanti event hari raya ya, hari raya Idul Adha ini kan juga ramai nih masyarakat. Nah disitulah kita gunakan kesempatan bagaimana bisa mensosialisasikan, mudah-mudahan nanti ini bisa kerjasama dengan Satpol PP. Oke, sama-sama ya Pak Marnilem. Oke, dan untuk kalian semua pendengar yang masih ingin bertanya ya, silahkan bisa di 0823 3390 6809. Ini sudah ada yang tanya Pak ya lewat WhatsApp. Ada Rina di Wijaya mau tanya Pak, apakah dana cukai bisa untuk bantuan kepada pelaku seni, budaya, dan pariwisata? Bisa Pak Tesar ini kayaknya lebih cocok nih. Siap. Untuk bantu ya Mbak ya, bantuan. Baik, untuk DBHCHT ini, dana bagi hasil cukai ini pemanfaatannya mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2021. Di situ sudah diberikan koridornya. Jadi pemerintah daerah telah diberikan koridornya. Uang ini, dana ini hanya bisa dimanfaatkan untuk ini saja. Seperti jadi itu ya. Untuk saat ini yang bantuan langsung tunai itu yang menjadi bantuan langsung tunai hanya dapat diberikan kepada petani, buruh tani tembakau ataupun buruh pabrik rokok. Jadi hanya 2 golongan ini. Sementara jadi, ya. Untuk yang pekerja seni belum bisa mendapat di kategori bantuan langsung tunai ini. Ya. Oke, tapi nanti semoga kedepannya ada perubahan mungkin ya. Baik. Untuk pariwisata ini kan juga
juga perlu ya sepertinya ya, maksudnya bermanfaat lah bagi para pelaku pariwisata dan budaya ini. Oke, bisa dilanjut materinya untuk hari ini, silakan. Iya, oke. Menyambung apa yang Mbak Anis tadi yang tanya. kan Mbak Rina ya. Iya, Rina. Mbak Rina ini untuk bantuan kepada penggiat seni. Ini adanya bantuan sosial dari provinsi. Oh, oke. Satu tahun itu hanya 20 orang. Oh gitu. Iya. Jadi per tahunnya berubah. Orangnya berubah gitu. Iya. Tiap tahun 20. Dari Ya, jadi belum bisa. Belum, tapi dari provinsi ada ini bantuan sosial. Oh gitu. Iya. Setiap tahunnya itu 20 orang. Kami sudah 2 tahun melaksanakan ini, tahun 2021 dan tahun ini kemarin menjelang hari raya itu ada. Oh ada. Jadi 500.000 per orang. Nah, syaratnya ya memang orang penggiat seni, ada dokumentasinya, dia pernah melakukan apa gitu kan. Itu yang bantuan itu seniman. Iya. Nah, saya kira ini pertanyaan dari Mbak Rina. Oke, jadi tadi yang sempat ada di Wijaya ini ya Mbak Rina, semoga terjawab ya. Ternyata nggak ada dari Cukai, tapi ada dari provinsi sendiri ya, provinsi langsung ini bantuannya ya. Dan mungkin tahun depan Mbak Rinanya nanti akan mendapat ya, semoga. Ini mungkin salah satu pelaku seni budaya. Oh gitu ya. Oke, lanjut ke Pak Tesar ini. Baik, jadi masyarakat atau para pendengar itu juga kan ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau kerap kaitannya dengan cukai, di mana orang yang merokok resmi berarti dia membayar cukai gitu kan logikanya. Dan tentunya teman-teman di sini para pendengar juga harus bisa mengenali yang mana sih sebenarnya rokok yang resmi dan ciri-cirinya yang ilegal itu seperti apa. Nah, tentunya kalau untuk rokok resmi dia pasti memiliki bandrol, ada pita cukainya yang tertempel di bungkus rokoknya, memiliki hologram di pita cukainya, karena pita cukai itu yang membuat adalah Peruri. Jadi ini adalah perusahaan yang sama dengan membuat uang. Ini ada hologramnya. Kemudian di paling bawah itu ada bagian bawah ada nama perusahaan, ya diproduksi di mana, terus di kota apa, Indonesia. Lalu ada uji tar nikotin. Uji tar nikotinnya itu berdasarkan hasil laboratorium, dan pastinya ada gambar-gambar yang sudah ditentukan yang mungkin agak-agak menakutkan ya. Agak-agak menakutkan karena memang itu udah pesan dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan gambar seperti itu. Terus bagaimana ciri-ciri rokok ilegal itu? Di sini ada 5 ciri rokok ilegal. Yang pertama, teman-teman atau para pendengar itu juga bisa melihat apakah di bungkus rokoknya itu ada pita cukainya. Nah, kalau dia tidak ada pita cukai, tidak ada bandrolnya, pasti itu adalah ilegal. Itu paling gampang, langsung bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, dilihat tidak ada pita cukainya, ilegal. Kemudian yang kedua, ini ada pita cukainya nih, tetapi ternyata pita cukainya palsu. Bisa jadi hasil print-printan, bisa jadi mungkin dicetak agak bagus dikit, tapi biasanya tidak ada hologramnya. Karena hologram ini sifatnya tidak bisa ditiru. Nah, sekarang juga ada teknologi di mana ada aplikasi Android di sini. Di Google Play bisa di-download tentang pita cukai tahun 2022. Dan misalkan ada punya rokok berpita cukai, nanti tinggal di scan menggunakan aplikasi Android itu, menggunakan smartphone masing-masing, dan nanti akan timbul ada kayak hologram keluar ke di HP-nya tersebut, dan itu menandakan bahwa pita cukai tersebut asli. Itu salah satu inovasi yang dari Bea Cukai dan Peruri. Sehingga masyarakat umum juga bisa mengecek, tidak harus bawa yang sinar ultraviolet, tidak. Cukup di HP-nya masing-masing, aplikasinya sudah tersedia, dan memang ini baru tersedia untuk tahun 2022 untuk yang versi masyarakat. Kalau kemarin sebelumnya ada untuk versi Bea Cukai saja, karena memang ini statusnya kan sedang dalam pengembangan, dan tiap tahun desain pita cukai itu kan selalu berubah. Jadi butuh update-update yang memang khusus. Kemudian yang ketiga, ada pita cukainya, tetapi ternyata pita cukainya itu pita cukai bekas atau pita cukai digunakan kembali. Prinsip dari cukai di mana pita cukai itu begitu sudah ditempelkan sebuah rokok, sebuah bungkus rokok, maka itu tidak dapat digunakan kembali karena dia sifatnya sekali pakai. Jadi kalau misalkan ada orang yang menawarkan, Mas nanti kalau mengumpulkan pita cukai yang itu merek itu dikumpulkan ke saya kasih rokok 1 bungkus.
Nah, itu adalah bibit-bibit rokok ilegal. Makanya ini sebenarnya kayak marketing. Wah, saya mau mengumpulkan rokok yang pita cukainya saja, tapi pita cukai bekas. Nah, itu juga adalah pita cukai yang jadinya tidak resmi juga akhirnya, karena dia digunakan kembali, dan itu adalah ilegal. Memang secara kalau teknik marketing ya itu kayak biasa ya, orang kumpulkan aja, ini nanti kita ganti dengan rokok. Tapi kalau orang yang sudah mulai tahu mendengar bahwa pita cukai itu hanya sekali pakai, mungkin akan mengerti bahwa ini sebenarnya orang yang meminta 10 lembar pita cukai itu, ya dia nanti akan ditempel ke rokok-rokok yang tambah ilegal lagi. Kemudian yang keempat adalah rokok yang dilekatkan dengan pita cukai tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini dalam arti yang pertama salah peruntukan, di mana di sini ada produk rokok yang sigaret kretek tangan. Nah, ada produk rokok yang sigaret kretek mesin. Tarifnya antara sigaret kretek tangan atau SKT dengan sigaret kretek mesin atau SKM itu berbeda. Nah, kalau misalkan ada rokok sigaret kretek mesin tetapi pita cukainya sigaret kretek tangan, nah itu berarti ilegal. Dari mana taunya? Nah, di bungkus rokok itu ada tulisannya biasanya sigaret kretek mesin SKM atau tulisannya rokok filter. Nah, dan di pita cukainya juga ada tulisannya SKT atau SKM, dan itu juga harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti dia ilegal. Dan yang terakhir, kalau dikatakan ilegal yaitu apabila pita cukai yang digunakan oleh sebuah perusahaan itu bukan pita cukai milik perusahaannya sendiri. Dia menggunakan pita cukai milik perusahaan lain. Resmi pita cukainya, tapi dia menggunakan pita cukai milik perusahaan lain ditempel ke pita cukai yang rokok yang miliknya dia, dan itu termasuk sebagai rokok ilegal karena pita cukai itu ada kodenya sebenarnya. Ada kodenya, di mana kode tersebut mengidentifikasikan sebagai nama perusahaan, dan kode tersebut berlaku untuk pabrik golongan 3 dan golongan 2. Oke, itu pengetahuan ya untuk masyarakat pendengar Suara Sampang ya. Ini ada yang bertanya lagi, Pak ya. Selamat siang Mbak Anis dan Bapak narasumber. Mau nanya, sosialisasi DBHCHT saat ini tujuannya ke siapa saja, dan untuk bantuan siapa saja targetnya? Apakah ada kriteria khusus? Terima kasih. Dari Hendri yang ada di Merak. Tadi sempat dijawab, tapi dijelaskan lagi nggak apa? Tahun ini untuk Sampang ke target sosialisasi kemarin sebenarnya kan sudah rencana kerja dan anggaran ya, tetapi di tengah harus berubah kegiatan. Tapi kalau mengacu ke yang kemarin, kalau misalkan di teman-teman Satpol PP masih mengacu di RKA yang pertama, rencana kerja anggaran yang pertama, itu target sosialisasi adalah tadi tempat pariwisata, jadi dengan Dispora Bupar. Kemudian kemarin kalau nggak salah ada juga dari Dinas Koperasi dan Diskopindak, kalau nggak salah itu targetnya adalah para pedagang yang nantinya juga ikut di dalam event ini, wisata tersebut. Terus juga kalau ada kegiatan sosialisasi seperti saat ini, talk show, di mana targetnya adalah para pendengar radio, dan sosialisasi berupa iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ya. Kemudian yang kedua tadi bantuan langsung tunai ya, bantuan langsung tunai itu memang di peraturan mengikat terhadap dua kelompok, yaitu kelompok para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Hanya dua kelompok itu saja yang dapat memperoleh bantuan langsung tunai. Jadi kalau ada yang di luar itu, ya tadi tidak bisa masuk ke yang penerima bantuan dari DBHCHT. Mungkin ada jenis bantuan-bantuan yang lain. Kita lihat ke depan. Kesimpulan Pak. Bisa dari Pak Marnilum dulu untuk tema hari ini. Saya sedikit menyambung dari pertanyaan tadi dari Mas Hendri. Ya, bahwa sosialisasi ini sebetulnya ke seluruh masyarakat sebetulnya. Seluruh masyarakat ini se-Indonesia akan tahu bahwa beli rokok itu harus rokok yang resmi, karena ketika rokok itu ada pajaknya itu juga kembali kepada rakyat. Sudah terbukti bahwa di Sampang ini banyak pegawai yang dibiayai dari DBHCHT. Ini memang kalau di Madura ini khususnya kepada kaum laki-laki, karena yang merokok itu banyak laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan juga ibu-ibu. Kemarin saya di tahun 2021 itu mengundang ibu-ibu juga. Karena apa? Karena dia suaminya merokok, misalnya bisa saja takut sama ibu-ibunya gitu. Jangan beli rokok yang itu. Atau bapaknya juga
jangan merokok gitu. Iya. Memang kita tidak melarang sepenuhnya untuk orang itu merokok, karena merokok itu nanti kalau pemerintah melarang atau Disporabut Par ini melarang dalam sosialisasi itu Bea Cukai marah nanti. Karena tidak ada pendapatan nanti di Bea Cukai. Makanya dari cukai tembakau ini, makanya kami menyasar memang karena di saya ini di Disporabut Par ada pemuda olahraga, pemuda itu ada KMPI, ada Karang Taruna, ada kelompok-kelompok remaja, kelompok-kelompok pemuda itu, dan olahraga ya ada atlet, ada pelatih itu yang kita sasar. Terus di bidang kebudayaan juga pelaku-pelaku seni dan budaya, dan di bidang pariwisata ya pelaku wisata termasuk wisata kuliner, itu sasaran kita. Walaupun sebenarnya sosialisasi adalah sasaran untuk seluruh masyarakat ya. Ya. Oke. Ini Anies dari saya. Oke. Ya, selanjutnya Pak Tesar ya, kesimpulan hari ini. Baik, tadi sama ini ritmenya antara pemerintah daerah dan Bea Cukai, bahwa sosialisasi ini tidak untuk melarang merokok, tapi kalau sudah terlanjur merokok ya Pak ya monggo lah merokoklah yang resmi, yang berpita cukai, yang legal. Nah, makanya harapan dari kami, teman-teman para pendengar ini juga dapat mengenali tadi rokok yang resmi seperti apa, yang tidak resmi seperti apa, atau paling gampangnya adalah melihat ada pita cukainya atau tidak, karena itu adalah yang paling bisa terlihat di masyarakat. Gak ada pita cukainya, ya berarti itu ilegal, singkirkan, kasih tahu yang jual, Bapak, Ibu, ini ilegal, mohon tidak dijual dan tidak dijual kembali ke masyarakat, karena yang rugi tidak hanya penjual tapi yang mengkonsumsi nantinya. Terima kasih. Oke. Dan sekian dulu ya pendengar ya untuk dialog interaktif kita pada hari ini. Semoga tadi yang sempat bertanya ya bisa dimengerti ya jawaban dari para narasumber. Terima kasih juga kepada Pak Marnilem ya selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang untuk dialog hari ini, dan juga Bapak Tesar Pratama ya dari Bea Cukai Madura. Terima kasih banyak Pak. Kembangkan ekonomi pariwisata.